Tahukah kalian bahwa beberapa sekolah saat ini sudah menerapkan tes kemampuan akademik atau TKA yang akan digunakan sebagai perbandingan atau tolak dasar kemampuan para siswa yang akan dibandingkan dengan nilai-nilai raport yang sudah didapatkan, yaitu nilai-nilai dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Nah, berikut simak penjelasannya. Jadi, apa sih TKA? TKA adalah asesmen standar nasional yang dirancang untuk mengukur capaian akademik murid pada mata pembelajaran tertentu. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, TKA bersifat tidak wajib, sehingga murid memiliki kebebasan untuk mengikutinya, tanpa paksaan, dan ditunjukkan bagi mereka yang siap serta membutuhkannya. TKA diselenggarakan tanpa pungutan biaya. Seluruh proses dibiayai oleh negara atau pemerintah daerah, agar setiap murid memiliki akses yang setara tanpa hambatan ekonomi. Jadi, poin pentingnya itu untuk dipahami bahwa TKA dimaksud untuk melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, hasil TKA tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, siapa aja sih yang dapat mengikuti TKA? TKA bersifat tidak wajib, namun murid yang dapat mengikuti TKA yaitu murid dengan jenjang dan kelas berikut. Murid SD atau MI sederajat kelas 6. Yang kedua, murid SMP, MTS sederajat kelas 9. Yang ketiga, murid SMA, MA sederajat dan SMK kelas 12. Yang keempat, murid SMK kelas 13 program 4 tahun. Kegunaan hasil tes kemampuan akademik atau TKA. Apabila murid mengikuti TKA, maka hasil dari TKA dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Jenjang SD atau MI kelas 6, hasil TKA dapat digunakan untuk masuk ke SMP melalui jalur prestasi. SMP atau MTS kelas 9, hasil TKA dapat digunakan untuk masuk ke SMA atau SMK melalui jalur prestasi. Yang ketiga, SMA atau MA atau SMK kelas 12. Hasil TKA dapat digunakan sebagai bahan validator nilai raport pada jalur seleksi nasional, pertimbangan masuk PTN, pertimbangan masuk perguruan tinggi swasta. Nah, sekarang aku mau jelasin tujuan TKA. Tujuan TKA adalah menjawab tantangan penilaian yang beragam antar sekolah dengan menyediakan bentuk penguatan capaian akademik murid yang objektif dan terstandar. Kemudian, TKA menjadi salah satu bahan pertimbangan seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya seperti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau bisa disebut juga SNBP dan seleksi lainnya, serta menyatakan hasil belajar jalur pendidikan formal dan non-formal. Khusus murid, terdapat mata pelajaran pilihan yang akan diujikan dalam TKA. Murid perlu mengambil 2 mata pelajaran pilihan sesuai minat. Namun, khusus murid yang mengikuti jalur SNBP, murid perlu mengikuti alur berikut. Yang pertama, tentukan program studi yang diminati. Yang kedua, cek daftar mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan program studi yang diminati, mengacu pada Kependiknasmen nomor 102 tahun 2025. Yang ketiga, jika pada program studi yang dipilih hanya tercantum 1 mata pelajaran, maka murid perlu mengambil mata pelajaran tersebut dan menambahkan 1 mata pelajaran lain dari daftar 19 mata pelajaran pilihan yang tersedia. Jadi, daftar mata pelajaran TKA terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mata pelajaran wajib yang wajib diikuti seluruh siswa. Yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang terakhir adalah bahasa Inggris. Lalu ada mata pelajaran pilihan yang setiap siswanya wajib memilih 2 yang sesuai minat. Yaitu ada matematika lanjutan, bahasa Inggris lanjutan, bahasa Indonesia lanjutan, fisika, kimia, biologi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, dan antropologi, maupun bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan bahasa Mandarin. Saya di sini sudah berada
bersama salah satu calon peserta TKA, yaitu bersama namanya Bang. Saya Muhammad Akaditya Permana dari kelas 12 Pak. Nah, saya di sini akan menanyakan Bang Raka ini 3 pertanyaan, dan untuk pertanyaan yang pertama itu, Bang, apa sih pendapat Abang tentang TKA ini? Jadi menurut saya pendapat tentang TKA ini salah satu program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Sebenarnya sih udah ada dari tahun-tahun sebelumnya, cuman dikembalikan lagi, yang dimana ini tuh kayak sebuah program tes kemampuan akademik, yang dimana itu kita sebagai siswa dites dalam pelajaran wajib seperti bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris, serta 2 mata pelajaran pilihan, yang dimana kita akan dites tentang nilai kejujuran kita dengan nilai rapot. Kalau misalnya nilai rapot kita tinggi, tapi kalau nilai TKA kita rendah, itu harus dipertanyakan gitu, apakah nilai rapot ini asli atau tidak. Tapi kalau misalnya nilai TKA kita tinggi dan nilai rapot kita tinggi, ini menjadi salah satu peluang kita untuk bisa lolos ke PTN. Nah, kedua, menurut Abang dampak TKA ini apa sih untuk kedepannya? Ini sangat berdampak sih, apalagi kan sekarang banyak ya, contohnya tuh banyak banget orang-orang yang sering menggunakan AI untuk mengerjakan tugas atau menyontek ujian. Benar tuh Bang. Nah, dengan adanya TKA ini, mereka itu jadi tahu kemampuan asli mereka gitu. Apalagi sekarang ini, kalian tahu kan, orang-orang tuh kalau misalnya ujian tuh langsung buka-buka lembar-lembar yang lain, kayak misalnya ChatGPT, Gemini. Nah, itu tuh dengan adanya TKA ini sangat membantu orang-orang yang jujur, yang sudah berusaha, yang sudah belajar dari sampai tengah malam ya, agar mendapat hasil yang maksimal gitu. Jadi kesimpulannya ini dampaknya sangat mungkin bakal bagus ya, karena bakal menciptakan generasi-generasi yang berkualitas, yang berpendidikan gitu. Nah, untuk pertanyaan 3 ini, menurut Abang TKA ini bakal efektif nggak sih untuk tahun-tahun kedepannya lagi? Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ini mungkin akan efektif ya, karena mungkin dengan adanya TKA ini kita jadi tahu kalau ukur kemampuan seseorang gitu sebelum masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau misalnya nilai rapotnya dia ini tinggi tapi sementara tes akademiknya itu rendah, ini dipertanyakan ini beneran jujur apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya nilai TKA-nya tinggi dan nilai rapotnya tinggi atau sedang biasa aja, ini tuh mungkin akan jadi kemudahan untuk mereka bisa lolos ke PTN, yang dimana ini menjadi sangat efektif ya teman-teman. Apalagi untuk sekarang ini banyak banget orang-orang yang udah jujur, udah berusaha mati-matian belajar, dia itu jadi tidak lolos karena banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi dari ujian-ujian yang dilakukan oleh peserta-peserta yang lainnya gitu, kayak nyontek atau ya buka-buka yang lain lah. Jadi menurut saya ini sangat efektif untuk dimulai lagi gitu. Jadi kita tuh tahu mana yang berkualitas, mana yang enggak. Makasih Bang untuk setiap jawabannya. Oke, kita lanjut ke wawancara selanjutnya oleh Zaya Amida. Jadi sekarang saya akan mewawancarai salah satu peserta dari ujian TKA. Samping saya sudah ada peserta dari TKA. Jadi gimana sih pendapat kakak tentang TKA itu? Jadi menurut saya untuk soal tanggapan TKA ini dilaksanakan kan karena adanya tindakan kekerasan dari semua pihak sekolah, di mana pihak sekolahnya itu gurunya itu menambahkan nilai-nilai yang ada di nilai siswanya tersebut. Awalnya seharusnya tugas tinggi itu, tapi tiba-tiba dijadikannya rasanya itu nilainya cukup sangat amat tinggi. Nah, dan juga dari TKA ini saya juga lumayan bagus karena TKA sendiri itu adalah sebuah tes kemampuan yang mengukur nilai pandai siswanya itu secara benar-benar yang asli dan tanpa adanya manipulasi gitu yang lain. Kalau boleh tahu gimana kakak persiapan dari TKA untuk kakak itu persiapannya gimana aja? Jadi untuk TKA ini kan mengambil materi dari kelas 15. Jadi untuk persiapannya itu seharusnya itu sangat amat panjang, mulai dari pemahaman materi yang sebelum-sebelumnya, yang dasar-dasar lagi, dan juga latihan-latihan soal, misalkan kayak rekod, atau latihan-latihan soal yang lain, mulai dari paket, ataupun latihan-latihan soal yang ada di sebuah website ataupun di tes. Lalu harapan kakak mengenai TKA ini tuh apa? Harapan dari saya sendiri TKA ini semoga itu benar-benar menjadi sebuah
yang mendasari kalau misalkan siswa-siswa itu memiliki sebuah nilai yang sesuai dengan kemampuannya. Dan juga dari tes ini saya juga mengharapkan adanya tindakan kritis dari siswa-siswa yang lain. Karena kalau misalkan hasil kejujuran itu, maka dari kejujuran itu akan masukkan sebuah hasil yang menilai kepandaian siswa tersebut. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi